Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana situasi dan kondisi usaha teman-teman? Apakah semakin melesat atau sedang-sedang saja atau dalam mengalami penurunan? Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hitungan atau tabel angsuran KUR di Bank BRI tahun 2022 ini. Nah, ini cocok sekali untuk teman-teman yang baru akan memulai usaha, mengembangkan usaha dan menambah modal usaha. Gimana sih caranya? Simak terus. Baik teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bersama bahwa bunga KUR itu menurut asumsi banyak orang itu murah ya. Kenapa saya bilang murah dan asumsi banyak orang murah itu dikarenakan adanya subsidi bunga dari pemerintah ya teman-teman. Misalkan nih, perbankan menjual bunga 1%, maka misalnya pemerintah memberikan subsidi 0,8%, yang 0,2% dibebankan kepada bank tersebut. Nah, nanti 0,2 ini akan dibagi lagi pemerintah berapa, perbankan berapa, biasanya seperti itu. Nah, KUR Bank BRI ini sendiri bunganya dimulai dari 0,2% ya teman-teman, di bawah 0,3. Artinya mungkin ada beberapa unit yang mematok suku bunga 0,21, 0,22, 0,23 sampai 0,29 dengan asumsi bahwa biasanya membuat margin atau keuntungan laba dari perusahaan. Nah, ini saya bocorkan saja untuk teman-teman semuanya. Jadi mungkin nggak full nih pol 0,2, ngepres banget. Mungkin ada margin-margin tertentu yang harus perusahaan dapatkan, sehingga biasanya untuk pengajuan KUR ini nggak mematok 0,2 untuk batas bawah. Yang penting teman-teman masih dapat bunga murah lah. Kemudian untuk syarat-syarat pengajuan Bank BRI seperti telah kita ketahui bersama, ada di video saya yang sini. Nah, nanti teman-teman bisa tuh menyimak apa saja syarat-syarat mutlak dan wajib yang harus teman-teman penuhi ketika teman-teman mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI. Nah, saya di sini membawa tabel angsuran bunga 0,2 ya teman-teman. Tabungan 0,2, kalau biasanya KUR itu dimulai dari minimalnya adalah 1 juta, maksimalnya bisa sampai 50 juta ya teman-teman untuk KUR Bank BRI. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau teman-teman misalnya saya baru mau merintis usaha tapi pingin gak plafonnya besar-besar banget. Nah, seperti teman-teman ketahui bersama yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa biasanya perbankan itu akan menilai pendapatan teman-teman, usaha teman-teman nanti akan diproyeksikan, dianalisis, dan akan keluar plafon berapa. Jadi teman-teman misalnya nih, teman-teman mengajukan 5 juta. Nah, bisa jadi nanti akan di ACC di bawah 5 juta. Tapi tidak mungkin di atas 5 juta. Kalau di atas 5 juta biasanya nanti marketing ataupun Mantri BRI akan ngabarin ke teman-teman dahulu nih, Bu atau Pak, usahanya bisa loh dibiayai di atas 5 juta. Barangkali Bapak atau Ibu berminat, nanti akan kita ajukan, biasanya seperti itu. Nah, nanti pun dengan plafon di bawah pengajuan, biasanya itu yang sudah-sudah. Alasan seorang marketing ataupun AO BRI atau Mantri BRI itu menolak pengajuan teman-teman sesuai pengajuan teman-teman ya, maksudnya ya, misalnya teman-teman mengajukan 5 juta kok nggak di ACC 5 juta malah di bawah, itu biasanya pengen melihat nilai teman-teman dulu. Artinya apakah teman-teman ini setorannya baik, apakah teman-teman ini setorannya tepat waktu, betul nggak usahanya ini bisa berjalan gitu ya. Nanti teman-teman akan ditambah plafonnya setelah beberapa kali perjalanan ya teman-teman ya. Misalkan minimal 6 kali setoran atau minimal berapa kali setoran, nanti bisa top up atau menambah fasilitas pinjaman KUR Bank BRI yang baru dengan plafon yang di atas pengajuan sebelumnya. Itu biasanya seperti itu. Jadi karakter teman-teman ini nanti akan dinilai terlebih dahulu untuk bisa teman-teman mengajukan plafon pinjaman yang lebih tinggi dari yang diajukan. Kalau sudah semuanya, nanti biasanya
lebih gampang teman-teman untuk pengajuan yang kedua dibandingkan pengajuan yang pertama. Istilahnya pengajuan kenalan itu lebih enak daripada pengajuan yang belum kenal yang pertama gitu. Nah, nanti plafon pinjaman BRI ini mulai dari 1 juta ya teman-teman, seperti saya sudah jelaskan tadi. Jangka waktunya gimana dah? Dan jangka waktu ini menyesuaikan teman-teman, minimal adalah 1 tahun dan maksimal adalah 5 tahun ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tuh menghitung atau mengkalkulasikan berapa saya bisa mengangsur tiap bulannya. Apakah saya mampu mengangsur tiap bulannya dengan margin atau keuntungan dari usaha teman-teman gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tidak bisa mengangsur. Pesan saya kepada teman-teman, diusahakan angsuran disesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan dari modal usaha teman-teman. Jadi jangan kemampuannya teman-teman segini, kemudian hasil usahanya teman-teman segini, tapi teman-teman mengajukan modal usaha segini. Nah, spare ini nanti membuat nama baik teman-teman itu jelek. Kenapa? Pertama, susah setoran. Kedua, harus ditagih-tagih karena KUR Bank BRI ini sangat sensitif teman-teman. Teman-teman telat sehari pun itu nanti akan menjadi penilaian untuk pengajuan pinjaman yang selanjutnya. Jadi diusahakan tepat waktu atau kurang dari tanggal setoran sudah disetorkan, itu akan menjadi catatan yang baik karena nanti akan ditarik untuk semua data-datanya. Nah, itu saja, nanti di akhir video saya akan mencantumkan tabel angsuran ini lengkap ya. Nanti teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa mengangsur berapa, kemudian jangka waktunya bisa berapa, nanti bisa teman-teman sesuaikan saja. Nah, itu saja mengenai tabel angsuran pinjaman Bank BRI, khususnya KUR Bank BRI tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.